Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Meskipun Daulah Mamluk terdiri atas berbagai ras yang berbeda-beda, mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian. Sehingga dalam kedua bidang itu, Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lain. Bahkan, kota Kairo hingga saat ini masih menjadi tempat yang indah bagi dunia peradaban Islam. Daulah Mamluk berpaham Islam Sunni serupa dengan pendahulunya, yaitu Daulah Ayyubiyah. Pondasi kekuasaan Daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertama, Sultanah Sajarah Ad-Dur. Ia menerbitkan kepingan mata uang yang menyandang namanya dan pernah memerintah agar namanya disebut-sebut dalam khutbah Jumat. Selama 80 hari, Sultanah Sajarah Ad-Dur berkuasa. Daulah Mamluk terbagi dua, satu Mamluk Bahri, dua Mamluk Burji. Penguasa Mamluk Bahri pertama adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa 1250 sampai 1257 Masehi. Awalnya ia adalah panglima utama Daulah Mamluk Bahri. Pada awalnya adalah pengawal-pengawal yang dibeli oleh Khalifah As-Salih Al-Ayyub dari Daulah Ayyubiyah dan menjadi sultan di kemudian hari. Mamluk Burji, pendiri sekaligus Sultan Mamluk Burji pertama adalah Sultan Qalawun. Mamluk Burji tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tahta kekuasaan menjadi milik siapa yang mampu. Ini silsilah pimpinan Daulah Mamluk. Keseluruhan penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang. 24 berasal dari Mamluk Bahri, tidak termasuk Sajarah Ad-Dur, dan 23 orang dari Mamluk Burji. Rata-rata masa pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 6 tahun. Nah, ini silsilah pimpinan Daulah Mamluknya dari mulai Sajarah Ad-Dur ke Aibak, Qurtuz, Baibars, Qalawun, dan ke bawahnya lagi ya. Bisa dilihat. Nah, adapun Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari. Sultan Az-Zahir ini pada awalnya seorang budak dari Turki, namun diperoleh dari tuan pemiliknya di Hamah sebelum dibeli oleh Sultan As-Salih Al-Ayyub. Sultan Az-Zahir diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal oleh Sultan Salih Al-Ayyub. Bahkan karir militernya berjalan mulus hingga ia berhasil menjabat sebagai komando militer tertinggi di wilayah itu. Sultan Az-Zahir menjadi Sultan Daulah Mamluk yang agung, penguasa dan pendiri sejati kekuasaan Daulah Mamluk. Kemenangan pertamanya ia peroleh dalam peperangan melawan tentara Mongol di medan perang Ain Jalut. Tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangannya yang tanpa henti melawan tentara.
Runtuhnya Daulah Mamluk terjadi tahun 1517 Masehi. Setelah berkuasa dari 1250 Masehi, faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Mamluk adalah pertama, konflik pemerintahan. Konflik pada masa pemerintahan Daulah Mamluk terjadi selama 2 periode berbeda. Periode pertama, konflik di masa awal pembentukan kesultanan dan mengakibatkan kematian Aibak, Sajarah Ad-Dur, dan Qutuz. Konflik kedua adalah konflik perebutan kekuasaan masa Mamluk Burji, yakni muncul persaingan menduduki jabatan sultan di lingkungan Mamluk Burji lebih keras dan kejam daripada masa Mamluk Bahri. Dan inilah yang membuat Daulah Mamluk mengalami kehancuran. Yang kedua, moral penguasa yang rusak. Nah, pendidikan yang diberikan dinasti Ayyubiyah pada Mamluk Bahri berbeda dengan Mamluk Burji. Kalau Mamluk Bahri dalam pendidikan di Raudhoh, di samping mengikuti latihan militer yang sifatnya fisik, pendidikan keagamaan tidak tertinggal, bahkan dijadikan dasar pembelajaran. Sedangkan Mamluk Burji kurang memperoleh pendidikan keagamaan, sehingga lemahnya kontrol pendidikan agama membuat moral para penguasa semakin rusak. Ketiga, munculnya budaya hedonisme dan hidup mewah. Di tahun 1390 Masehi, Daulah Mamluk Bahri berakhir. Setelah periode inilah jabatan sultan tidak lagi menggambarkan lembaga yang dapat menjamin keberlangsungan pemerintah, namun tempat kesenangan dan kemewahan yang terus diperebutkan. Pemakaian uang negara untuk hidup hedon dan mewah kalangan sultan yang dimulai pada masa An-Nasir jauh semakin parah di tangan Mamluk Burji. Maka demi memenuhi keinginan sultan yang hedon dan mewah, pajak rakyat dan pedagang dinaikkan. Nah, itu menjadi hilangnya wibawa sultan dalam pemandangan para amir, sehingga menghilangkan kemampuan kontrol terhadap kawasannya.